Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Antum menikmati ya belajarnya. Anggaplah belajar kita di zamannya Al Hasan Al Basri. Ya enggak? Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa mulu ini tadi kepencet dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah, yaitu apabila tatkala kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka yakhudu itu membahas atau berbicara pada obrolan yang lain. Innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian kalau ndak pindah duduknya, mithluhum, sama seperti kalian atau seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kaum munafikin dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jelas ya? Qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, berkata Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayati ad-dalalatil wadihati 'ala an-nahyi an mujalasati ahlil batil min kulli naw'in minal mubtadi'ati wal fasaqati inda khawdihim fi batilihim. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pada ayat ini terdapat dalil yang gamblang, yang jelas tentang larangan duduk-duduk bersama ahlul batil. Min kulli naw'in, dari berbagai macam jenis. Minal mubtadi'ati wal fasaqah, dari kalangan ahli bid'ah dan orang-orang fasik. Inda khawdihim fi batilihim, ketika mereka membahas kebatilan. Nah, di sini ketika antum mendengar ahlul ahwa'i wal bid'ah ya, membahas kebatilan, membahas kebid'ahan, bukan antum dengarkan ceramahnya, pergi antum dari situ. Difahami? Ketika antum berada di suatu masjid, ternyata di masjid tersebut disampaikan ceramah-ceramah yang isinya adalah kekufuran, kebid'ahan, kebatilan, antum harus tinggalkan. Gimana kalau kuliah di kampus? Keluar. Itu teori kan? Ya enggak? Enggak boleh dengarkan. Dosen lagi mengajarkan ilmu kalam dan falsafat. Ya. Enggak boleh. Jelas ya? Sisi pendalilan ayat ini. Ini kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau kalian mendengar ada ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari. Ada orang mengolok-olok Al-Quran,
dijadikan ayat Al-Quran sebagai stand up komedi, atau antum mendengar orang-orang Nasoro ceramah, antum nongkrong di gereja dengar ceramah dia, boleh apa enggak? Enggak boleh. Alul maksiat, sedang joget-joget, sedang nyanyi, boleh apa enggak? Enggak boleh. Wa qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab fal haq ya, fa'al haqqa, ya fa'al haqqa, fa'al haqqa man jalasahum bihim, maka Allah Subhanahu wa taala al-haqqa, memulhakkan, mengikut sertakan orang-orang yang duduk bersama mereka dengan apa? Dengan ahlul batil. Innakum idzam misluhum, kan? Kalau ndak pindah, kalian sama seperti mereka. Wa qad dzahaba ila hadza jama'atun min a'immati hadhil ummah, dan sungguh telah berpendapat seperti ini sekelompok dari kalangan para ulama. Wa hakama bi mujibi hadhil ayat fi majalis ahlil bid'ah alal mu'asyarah wal mukhalatah. Ana pengen antum terjemahkan. Wa hakama bi mujibi hadhil ayat, dan Allah SWT menghukumi bimujibi hadhil ayat, dengan konsekuensi ayat ini. Atau hakama itu kembali ke bawahnya ya, Imam Ahmad, afwan. Wa hakama bimujibi hadhil ayat fi majalis ahlil bid'ah alal mu'asyarah wal mukhalatah. Dan ini kan Al-Qurtubi mengatakan fa'al haqqa man jalasahum bihim, Allah menggandeng, mengikut sertakan orang yang duduk-duduk dengan ahlul batil sama seperti ahlul batil. Ini pendapat sebagian para ulama, sekelompok ulama ya. Bahkan sekelompok ulama tersebut menghukumi apa? Menghukumi, merupakan konsekuensi dari ayat ini adalah berlaku pada majelisnya ahlul bid'ah ya, pada majelis ahlul bid'ah alal mu'asyarah wal mukhalatah, pada bentuk pergaulan bercampur baur. Minhum Ahmad ibnu Hanbal wal Auza'i ibnu Mubarak. Difahami? Maksudnya apa? Ahmad bin Hanbal wal Auza'i ibnu Mubarak berpendapat ayat ini berkaitan juga dengan majelisnya ahlul bid'ah alal mu'asyarah wal mukhalatah, pada bentuk mu'asyarah bergaul dan mukhalatah nyampur. Difahami? Fa innahum qalu, mereka mengatakan, siapa tadi? Ahmad, Auza'i, Ibnu Mubarak, fi rajulin sya'nuhu mujalasatu ahlil bid'ah. Mereka mengatakan pada seseorang yang kebiasaannya suka duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, qalu, mereka mengatakan yunha an mujalasatihim, dilarang dari mujalasah dengan ahlul bid'ah. Fa in intaha, kalau dia berhenti dari mujalasah tersebut berarti bebas ya, dimaafkan. Wa illa ulhiqa bihim, berat apa enggak? Berat ya kawan. Apa konsekuensinya? Duduk, nongkrong, ngopi bareng, ya enggak? Ketemu di kantor. Firhan, misalkan antum ngajar bab fik tauhid, tapi di pondoknya NU. Di situ ada kiai pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah. Di situ ada kiai pemahaman Sufi. Ada lagi Wihdatul Wujud. Antum duduk-duduk, nongkrong. Ya, kadang musyawarah. Tapi kan antum mendakwakan tauhid, dakwah salafiyah di pondok itu tadi. Boleh apa enggak?
Boleh enggak syubah? Enggak boleh. Mereka mengatakan yunha an mujalasatihim, dilarang duduk-duduk bersama mereka. Fa in intaha, kalau berhenti ya, wa illa ulhiqa bihim. Kalau tidak berhenti, maka digolongkan bersama mereka, termasuk ahlul bid'ah. Ya'nuna fil hukmi, yang mereka maksudkan dalam masalah hukumnya. Wa qad hamala Umar ibnu Abdul Aziz al-had an muja'ala majalis syurbatil khamr wa ta'ala innakum idzam mithluhum. Sungguh Umar bin Khattab membawakan hukum had, ya, tentang majelis minum khamr. Pada wa ta'ala, dan beliau membawakan ayat innakum idzam mithluhum. Qila lahu, lalu dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, fa innahu yaqul inni ujalisuhum liubayinuhum wa aruddu alaihim. Karena dia ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya dia pernah mengatakan, ya, maksudnya itu ada orang yang duduk-duduk di majelis khamr tadi, ya, mengatakan, aku ini duduk bersama mereka untuk menjelaskan mereka dan membantah mereka. Qal, kata Umar bin Abdul Aziz, yunha an mujalasatihim fa illam yantahi ulhiqa bihim. Dilarang duduk-duduk bersama mereka. Kalau tidak mau maka ditinggalkan. Difahami? Kalau dia berhenti boleh. Kalau tidak berhenti, tinggalkan. Kalau masih duduk, nah, antum kan kalau mau nasihat, antum tegur. Tidak boleh minum minuman khamr. Ya enggak? Dia berhenti apa enggak? Kalau dia berhenti, boleh antum duduk. Kalau dia tidak berhenti, ya antum tinggalkan. Iya apa enggak? Wa qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa iyadahum bi ruhim min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang membangkang atau menentang kepada Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun mereka adalah bapak mereka sendiri atau saudara mereka sendiri atau kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan pada hati mereka ada keimanan dan Allah kuatkan mereka dengan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Roh di situ maksudnya pertolongan. Qala al-Qurtubi, istadalla Malik rahimahullah min hadhil ayat ala muadatil qadariyah wa tarki mujalasatihim. Antum kalau tahunya ayat ini mungkin berkaitan dengan orang kafir kan? Ternyata Imam Malik berdalil dengan ayat ini tentang apa? Muada, tentang permusuhan atau memusuhi Qadariyah dan tidak duduk-duduk bersama majelis mereka. Qala Ashhab ibnu Malik, berkata Ashhab an Malik dari Malik, la tujalisul Qadariyah wa adihim fillah. Jangan duduk-duduk dengan Qadariyah dan musuhi mereka dengan karena Allah. Liqaulihi ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah. Qultu wa fi makna ahli qadar jami'u ahli dzulmi wal udwan. Kata Al-Qurtubi, pada makna ahlul qadar maksudnya semakna dengan ahlul qadar. Siapa? Qadariyah, ya, mencakup jami'u ahli dzulmi wal udwan, mencakup seluruh orang-orang yang penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Difahami? Itu ayat yang menunjukkan apa? Tidak boleh duduk-duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Amma minas sunnah faqauluhu sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisis salih wal jalisis su kama thalis sahibil miski wa kiril haddad
la ya'damuka min sahibil miski imman tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddad yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan. Kata Rasul, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti permisalan parfum misik, wakiril haddad, dan seperti permisalan tukang parfum misik atau kirul haddad. Kirul haddad itu tukang besi. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtari au tajidu rihahu. Tidak akan meleset padamu dari pedagang atau pemilik parfum itu, terkadang engkau membelinya atau terkadang engkau mendapati bau wangi. Wakirul haddad, tukang besi tadi, pandai besi, yuhriku badanaka, bisa membakar badanmu, au saubaka, atau bajumu, au tajidu min rihan khabithatan, atau engkau akan mendapati bau buruk, bau busuk ya. Rihan khabithah, bau busuk. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Musa wa qad taqaddama kalam Ibnu Battal fihi. Jelas ya? Wallahu alam, mungkin cukup dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.